Halo, shalom, saudara-saudara. Terima kasih atas kunjungan saudara ke channel saya, channel Rian Siburian. Dan pada kesempatan kali ini, satu topik yang menarik yang ingin saya bicarakan adalah ketika suami gagal mengasihi atau ketika istri gagal tunduk kepada suami. Jadi, bagaimana? Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nah, saudara-saudara, sebuah pernikahan yang ideal, pernikahan yang membahagiakan, pernikahan yang diidam-idamkan adalah tentu pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan, di mana di dalamnya penuh cinta dari suami dan juga istri. Dan memang firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Dan ayat yang ke-25 dari Efesus 5 ini berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Nah, ini tentu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang pasti akan membahagiakan setiap orang, setiap pasangan Kristen khususnya dimanapun berada. Dan tentu itu akan menjadi sebuah impian, harapan, pernikahan yang ideal, di mana suami mengasihi istrinya dan istrinya tunduk kepada suaminya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana bila yang ideal itu yang tidak terjadi? Di mana suami gagal mengasihi istri dan juga istri gagal tunduk kepada suami. Atau suami mengasihi istri tetapi istri gagal tunduk kepada suami. Atau suami istri tunduk kepada suami, tetapi suami gagal mengasihi istri. Nah, sebenarnya mana dan bagaimana seharusnya di dalam pernikahan kita ketika yang ideal ini yang tidak terjadi? Nah, mungkin akan ada yang berkata bahwa suami berkata bahwa saya mau mengasihi istri saya, tetapi istri saya ini adalah istri yang sulit sekali untuk saya kasihi. Tidak hanya dia bukan istri yang tidak tunduk kepada saya, tetapi dia adalah istri yang bebal, istri yang sulit untuk dikasih tahu, sulit untuk bisa bersahati, sulit untuk bersepakat dalam banyak hal. Jadi saya sebagai suami, saya sulit sekali mengasihi istri saya. Saya ingin mengasihinya, tetapi dia menjadi orang yang sulit untuk saya kasihi. Nah, sebaliknya istri juga berkata begitu, bahwa saya ingin tunduk kepada suami saya, tetapi bagaimana mungkin saya bisa menundukkan diri kepada suami yang kasar, suami yang jahat, suami yang pelit, suami yang nggak perhatian, suami yang nggak mungkin saya bisa tunduk kepada suami yang juga tidak menundukkan kasih kepada saya. Nah, nggak ketemu ya. Mungkin suami akan berkata, saya akan mengasihi istri saya kalau istri saya tunduk kepada saya. Atau istri juga akan berkata, saya akan bisa tunduk kepada suami saya kalau suami saya bisa menunjukkan bahwa dia mengasihi saya. Nah, bagaimana? Nggak ketemu jadinya. Sebenarnya apakah suami bisa mengasihi karena istri tunduk? Atau apakah istri bisa tunduk karena suami mengasihi? Nah, sementara kenyataannya tidak terjadi demikian, tidak ideal. Apa yang harus dilakukan?
Nah, sesungguhnya bagi orang percaya, dalam pernikahan Kristen, ini adalah panggilan memang yang luar biasa. Di mana ketika yang tidak ideal ini terjadi, setiap firman itu tetap berlaku secara pribadi. Nah, kalau tadi Efesus 5 ayat 22 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Nah, berarti tidak ada kriteria yang harus dipenuhi oleh suami sehingga istri menjadi istri yang tunduk kepada suami. Tidak dikatakan bahwa, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu karena dia baik, karena dia penuh kasih, karena dia tidak pelit, karena dia rajin membantumu, rajin mensupportmu." Enggak ada kriterianya. Dia hanya berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Kita tunduk kepada suami karena seperti kita kepada Tuhan. Jadi ketika suami, katakanlah bukanlah suami yang layak untuk kita menjadi tunduk, kan itu suami yang kasar, suami yang jahat, suami yang pelit, suami yang nggak penuh kasih. Tuhan tetap minta kita menjadi pelaku firman Tuhan kepada para istri. Tetap tunduk kepada suamimu. Bisa nggak? Mau nggak? Karena firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Perbandingannya adalah dengan Tuhan. Ini adalah bicara mengenai ketundukan, ketaatan kepada Tuhan yang kita manifestasikan dengan tunduk kepada suami kita. Bagaimana dengan suami? Apakah suami hanya mengasihi istri karena istri adalah istri yang tunduk, istri yang baik, istri yang gak cerewet, istri yang wow, super luar biasa. Jadi kita suami yang penuh kasih kepada istri kita. Ternyata juga tidak. Ayat 25 berkata begini, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Wah, ini juga menggambarkan kasih Kristus kepada manusia. Kristus mengasihi manusia, mengasihi saudara, mengasihi saya dalam keadaan yang berdosa, dalam keadaan yang bejat, dalam keadaan yang ancur-ancuran, dalam keadaan yang gak layak, tapi dikasihi. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita orang yang udah jadi baik, orang yang luar biasa, hebat, menyenangkan, mengagumkan, menakjubkan. Enggak. Dalam keadaan berdosa dia mengasihi kita. Jadi panggilan suami juga adalah untuk tetap mengasihi istri. Walaupun istri bukan penolong, tapi penanduk. Walaupun istri bukan pendamping yang sepadan, yang menopang, tapi jadi gladiator. Tetap kasihi istrimu. Gak ada pilihan yang lain. Kasihi istrimu apapun kondisinya, apapun keadaannya. Tentu saja dalam proses belajar untuk bertumbuh jadi lebih baik. Istri akan belajar bertumbuh jadi lebih baik. Suami akan belajar bertumbuh lebih baik. Tetapi sekalipun itu belum terjadi, panggilan suami untuk mengasihi tidak berubah. Panggilan istri untuk tunduk kepada suami juga tidak berubah. Apapun keadaannya, istri tunduk kepada suami. Apapun keadaannya, suami mengasihi istri. Nyebelin, kasihi. Bikin hati sakit, susah hati ini, kasihi. Karena Tuhan juga begitu, mengasihi kita. Coba, ada nggak momen di mana kamu atau kita nih ya, nggak pernah jahat, nggak pernah berdosa sama sekali? Pasti ada ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Demikian juga suami tetap mengasihi istri. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Bukan berkata, kita cerai aja deh. Kita bubar aja deh. Udah telat. Kalau sudah menikah, sudah diberkati, nggak ada pilihan pisah, nggak ada pilihan cerai. Lanjut. Sampai suatu saat, ketika kita terus berjuang di dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu, antara hubungan suami dan istri itu, sampai pada akhirnya Tuhan akan tolong memulihkan hubungan suami dan istri.
sehingga tercapailah hubungan yang penuh dengan ideal, di mana suami penuh dengan kasih kepada istri dan istri penuh dengan penundukan kepada suami. Sekalipun itu belum terjadi, panggilan firman Tuhan secara pribadi tetap harus dilakukan. Istri, tunduklah kepada suamimu apapun keadaannya. Suami, kasihlah istrimu apapun keadaannya. Nah, tentu ada banyak intrik-intrik, permasalahan-permasalahan yang kontekstual dan berbeda cara penanganannya. Nah, boleh komen, boleh ditanyakan, dan kita akan saling berbagi, saling menajamkan, membicarakan untuk hal-hal yang lebih detail, hal-hal yang lebih spesifik. Kalau memang lebih spesifik dan butuh dibicarakan lebih lanjut, lebih lengkap, karena apa yang saya sampaikan adalah hal yang umum, hal yang berlaku buat semua. Namun setiap permasalahan tentu butuh penanganan berbeda, butuh penyelesaian yang berbeda. Nah, silakan boleh di komen atau mau lewat pribadi hubungi lewat kontak email saya di riansiburian@gmail.com. Oke, sampai di sini dulu. Sekali lagi, sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya yang nggak kalah serunya. God bless semuanya, God bless, God bless. Selamat menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga apapun keadaannya. Haleluya. Amin.